Putting on your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Mutiara Malik, NIM 11 dan dari kelas Pendidikan Komputer 2024A. Nah, jadi video ini saya buat sebagai video tutorial pembelajaran mengenai database dasar menggunakan MySQL melalui Command From atau CMD. Nah, pada video ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat database, membuat tabel, dan mengelola data dengan perintah-perintah sederhana di MySQL. Yuk simak videonya. Oke, yang pertama kalian buka aplikasi XAMPP. Setelah itu kalian aktifkan bagian modulenya tuh Apache dan MySQL-nya hingga terjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka Command Prompt atau CMD. Tekan aja Windows R, setelah itu ketik CMD. Dan setelah itu kita pencet Enter. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung aja masuk ke folder bin MySQL dengan perintah cd c XAMPP MySQL bin. Setelah itu kita enter. Jika sudah seperti ini, lanjut untuk login ke MySQL, kita ketik aja MySQL root p. Nah, ini tuh artinya kita login pakai user root. Nah, nanti bakal ada permintaan password, tapi kalau belum diubah, langsung tekan enter aja seperti ini. Langsung tekan enter lagi ya guys. Jika sudah seperti ini, lanjut kita buat database-nya dengan cara create database db tanaman. Oke, selanjutnya kita ketik enter. Jika sudah query oke, berarti database sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita ingin membuktikan nih apakah database yang sudah kita buat ini apakah benar-benar sudah terbuat, dengan cara kita lihat show databases. Harus dikasih S karena database yang sudah ada di server kita ini banyak, makanya harus dikasih S belakangnya. Ini kita enter. Nah, di sini adalah kumpulan database yang pernah saya buat. Yang tadi kita buat yaitu DB tanaman ada di sebelah sini. Selanjutnya, jika sudah MariaDB di sini kan masih non, berarti masih kosong database-nya. Berarti di sini kita ingin menggunakan DB tanaman. Maka kita ketik aja use DB tanaman. Oke, ketika sudah terganti bagian nonnya menjadi DB tanaman, berarti database ini sudah berjalan. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara membuat tabel? Jadi kita langsung aja ketik create table tanaman. Ini setara aja, mau huruf besar ataupun huruf kecil. Selanjutnya kita enter. Langsung aja masukkan yang pertama itu ID tanaman. Ini tipe datanya integer. Setelah itu kita kasih 3. Jadi dia itu bisa sampai ratusan. Setelah itu di akhir kita kasih koma. Selanjutnya kita bikin kolom kedua. Nama tanaman. Di sini kita tulis varchar sebanyak 50 huruf. Setelah itu kita enter. Lanjut lagi kita tambahin jenis varchar juga sebanyak 50 huruf. Terus kita enter lagi, tambahin lagi lokasi varchar sebanyak 50 juga.
Selanjutnya kita kasih koma dan lanjut. Di sini ada manfaat. Kita sebagai teks, terus koma, dan sini primary key-nya kita masukkan tuh ID, karena ID itu nggak mungkin ada yang sama. Selanjutnya kita enter dan ingin mengakhirinya ketik ini dan titik koma. Selanjutnya, jika sudah tulisannya query OK ketika di enter, berarti tabel yang kita buat itu sudah berhasil. Selanjutnya kita ingin melihat tabelnya dengan cara ketik dash table db tanaman. Oke, maaf salah. Sebenarnya ketik aja langsung dash db tanaman. Gak usah pakai tabelnya lagi. Lanjut, langsung kita enter. Salah lagi. Ternyata saya membuat tabelnya tuh dengan nama tanaman, udah pakai db. Di dash tanaman. Oke, jadi di sini sudah ada ya guys tabelnya, ID tanamannya integer, nomor, dan di sini sebagai primary key dan defaultnya semuanya 0. Oke, selanjutnya kita ingin memasukkan data yang sudah kita dapatkan ke dalam tabel di database tersebut dengan cara insert into tanaman. Selanjutnya kita masukin semua yang ada di field ini seperti gini, ID tanaman, nama tanaman, jenis, lokasi, dan manfaat. Jika kita ingin memasukkan values-nya tuh banyak, langsung aja tulis di sini values dan enter. Nah, selanjutnya ini data yang sudah saya dapatkan, langsung aja masuk di database tersebut. Seperti ini. Jadi di sini ada yang pertama tuh Trembesi, terus 2 Mohani, 3 Sengon, 4 Kamboja, dan 5 Bougainville. Oke, jika sudah seperti ini, kalian titik koma, setelah itu kita enter aja. Jika sudah query OK, seperti ini, berarti data yang sudah kita masukkan telah berhasil dimasukkan ke tabel database. Oke, selanjutnya kita ingin melihat apakah beneran sudah masuk dengan cara select bintang from nama tabel database-nya, yaitu tanaman. Titik koma. Oke, jadi di sini sudah masuk. Nih, sudah masuk. ID tanamannya 1 sampai 5, nama tanamannya yang 5 tadi, terus jenisnya, lokasinya, dan manfaatnya sudah lengkap. Oke, guys. Selanjutnya saya akan memberitahu gimana sih caranya untuk menambahkan data ke dalam tabel ini atau ingin memperbarui gitu atau mengedit dengan cara update. Jadi rumusnya itu update terus masukkan nama tabel database yang sudah kita buat, yaitu tanaman. Selanjutnya set. Nah, kita pilih di tabel mana yang ingin kita update. Misalnya di sini bagian manfaat nomor 3. Ini ternyata manfaatnya lebih dari 1. Jadi kita tulis aja manfaat. Terus sama dengan kasih tanda string 2 depan dan belakang. Setelah itu tinggal kita masukin data yang ingin kita tambahi. Tapi tetap tulis bagian awalnya karena aku nggak mau mengubah bagian depannya. Kayunya untuk papan. Dan
Manfaat lainnya tuh bahan industri ringan. Nah, selanjutnya di sini untuk membantu proses pencariannya di mana, kita tulis lagi where. Ini di bagian primary key yang tadi kita masukin, atau bagian yang gampang dan beda dari yang lain, yaitu di ID tanaman. Karena kebetulan di sini saya ngubahnya di bagian pohon tanaman sengon. Jadi di sini kan termasuk di ID tanaman 3. Jadi kita tulis where ID tanaman sama dengan di bagian 3 sini. Nah, jadi kita ketik terus 3, terus kita kasih titik koma, terus pencet enter. Jika sudah query oke, berarti sudah berhasil, dan kita cek langsung ya. Oke, di sini sudah berubah. Bisa dilihat di sini sudah berubah ya. Selanjutnya saya ingin memberitahu gimana sih cara untuk merename nama tabel database. Dengan cara rename, masukkan tabel yang tadi kita buat, tanaman. Nah, terus ketik to. Jadi ketika kita ingin mengubah, langsung aja kita masukin. Di sini kan tadi awalnya dari tanaman. Nah, saya ingin mengubahnya menjadi data tanaman. Oke, titik koma, langsung pencet enter. Oke, maaf, jadi setelah rename itu tambahin tabel. Di bagian sini kita tambahin tabel. Nah, setelah kayak gini, baru kita pencet enter. Oke, berhasil karena dia sudah query oke. Selanjutnya kita coba ya, pakai yang tadi, nama tabel yang tadi. Nah, dia bakal error karena apa? Karena dia sudah terubah menjadi daftar tanaman. Oke, lanjut. Bukan daftar ya guys, data tanaman. Selanjutnya kita enter. Nah, oke, berarti sudah terubah ya nama tabel database-nya. Oke, yang terakhir, bagaimana sih cara untuk menghapus salah satu kolom yang ada di tabel database yang sudah kita buat? Nah, jadi caranya yaitu alter tabel data tanaman drop. Di sini kita masukkan nama tabel yang tadi. Selanjutnya kita drop jika ingin menghapus. Saya ingin menghapus bagian jenis kali ya. Berarti kita tulis aja jenis. Sesuaikan dengan nama tabelnya ya guys. Nama kolomnya. Baru titik koma, tekan enter. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Lanjut kita cek apakah beneran sudah terhapus. Oke, berarti sudah hilang ya guys. Jika ingin keluar, langsung aja ketik quit, terus enter. Setelah itu pencet exit. Oke, jika sudah exit, jangan lupa untuk mematikan atau menonaktifkan Apache dan MySQL di aplikasi Exam. Oke, itu aja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.